Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian kualitatif. Jadi ini untuk mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Adapun rancangan penelitian kualitatif, karakteristik rancangan penelitian kualitatif. Jadi yang pertama kita pahami dulu bagaimana karakteristik rancangan penelitian kualitatif. Jadi perencanaan penelitian kualitatif itu seperti apa gitu. Yang pertama adalah retrospektif. Jadi retrospektif yang dimaksud bahwa rancangan penelitian kita itu terbuka terhadap perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan penelitian di lapangan. Jadi ketika kita membuat rancangan penelitian kualitatif, memang kita membuatnya menjadi tidak bisa kemudian menerima hal-hal baru ketika proses penelitian berlangsung di lapangan gitu. Jadi kita membuatnya agak tidak terlalu detail ya, jangan terlalu rinci gitu, karena akan menyulitkan kita sendiri sebagai peneliti kualitatif jika rancangannya kemudian terlalu rinci. Jadi kita membuka diri untuk perubahan-perubahan pada proses penelitian di lapangan. Kemudian yang kedua, format rancangan luas gitu. Karena memang dia retrospektif, sehingga format rancangannya itu menjadi luas gitu. Jadi tidak baku. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan jelas. Langkah pertama merumuskan masalah, langkah kedua kemudian kajian konseptual, langkah ketiga merumuskan hipotesis, kemudian langkah keempat pengumpulan data, analisis dan menarik kesimpulan. Karena memang kuantitatif itu menggunakan metode ilmiah gitu sebagai panduan baku untuk melaksanakan penelitian kuantitatif gitu. Jadi rancangannya juga sudah baku. Nah, agak berbeda dengan penelitian kualitatif, formatnya dia menjadi lebih luas gitu atau menjadi lebih fleksibel. Bahwa bisa berubah setelah dari lapangan boleh, tapi kalau kuantitatif tidak bisa gitu. Kalau dari awal, kalau dia ada saja yang berubah, maka akan kembali dari awal lagi. Kalau kualitatif berubah di tengah jalan, apakah harus dari awal? Tidak juga gitu, karena dia proses gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada hipotesis uji. Nah, pada rancangan penelitian kualitatif itu tidak ada yang namanya hipotesis uji gitu. Mungkin kita bisa kali bikin hipotesis untuk penelitian kualitatif. Ya, setiap pikiran peneliti ya boleh berhipotesis. Orang kita punya konsep gitu kan. Ya tentu kita punya dugaan-dugaan sendiri gitu. Tapi dalam rancangan penelitian kualitatif itu sebaiknya tidak ada gitu. Karena sebagai peneliti kualitatif kan kita tidak mau dikungkung oleh hipotesis tadi. Karena begitu ada hipotesis, kita cenderung untuk mengikuti. Jadi nanti kita menjawab dugaan kita benar atau salah nggak ya? Cocok atau tidak nggak ya? Nah, peneliti kualitatif jangan mau dikungkung dengan hal yang seperti itu gitu. Ya terserah nanti di lapangan mau jadi seperti apa, bahwa kita punya konsep sendiri boleh saja, tapi kita jangan mau dari awal kita sudah menduga sehingga kemudian di lapangan lebih kepada nah bener kan kata gue apa gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau di penelitian kualitatif itu lepas itu dulu semua, kita turun ke lapangan, kemudian kita lihat seperti apa realita tanpa ada dugaan apapun gitu. Jangankan dugaan, untuk tidak setuju saja boleh, tapi ya apapun itulah realita yang kita lihat di lapangan gitu. Jadi apalagi mau bikin hipotesis gitu, jangan mau dikungkung oleh hal yang seperti itu. Kemudian karakteristik berikutnya adalah sampel penelitian. Nah, pada penelitian kualitatif tentu ini yang selalu menjadi perdebatan gitu ya. Memang di kualitatif ada sampel, ya bisa saja ada sampel, tapi sampel kita juga memang dia menjadi subjek penelitian. Nah, sampel penelitian dalam penelitian kualitatif
itu diambil secara purposive. Kan kalau di kuantitatif kan dia random ya gitu, karena dengan random itu akan menguji asumsi-asumsi tertentu ketika kita nanti analisis di statistika. Nah, tapi kalau sampel penelitian kualitatif itu purposive. Jadi sampel-sampel penelitian yang kemudian menjadi subjek penelitian kita memang dipilih dengan argumen tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Kemudian dia jumlahnya kecil. Sebenarnya jumlah kecil atau besar relatif dan tergantung kebutuhan dari peneliti. Jadi misalnya seperti apa sih yang kecil atau seperti apa sih yang besar, sebenarnya tidak kepada begitu, tapi bisa saja nanti kemudian karena proses penelitian yang tadinya ada 3, kita bertanya kepada 5, kemudian kita bertanya kepada 6, 7, sampai akhirnya bisa banyak sekali gitu. Tapi kembali lagi, hati-hati di penelitian kualitatif, kita harus bisa membatasi diri gitu. Karena ketika kita sudah mulai tertarik pada suatu hal, kita juga harus membatasi diri, apalagi kalau mahasiswa sedang skripsi. Jadi bisa membatasi diri karena kita terikat waktu gitu kan. Jadi, tapi bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya tidak ingin dibatasi oleh apapun ya. Ketika rasa ingin tahunya kemudian berkembang ya silahkan. Tapi untuk kebutuhan kita kemudian dalam penulisan skripsi mungkin dibatasi dulu, bahwa setelah itu mau dilanjutkan silahkan. Nah, berikutnya instrumen penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Jadi jelas, makanya seperti tadi bahwa ketika merasakan cukup atau tidak cukup, puas atau tidak puas, yang menentukan itu adalah peneliti gitu. Apakah kemudian bermasalah ketika kita berdebat dengan orang lain? Orang lain tunggu dulu gitu. Ini merupakan penelitian kita fokus pada ini, kita dalami, selesai atau tidak selesai, puas atau tidak puas, cukup atau tidak cukup, itu yang menentukan penelitinya gitu. Kalau sudah puas dengan, tapi memang orang peneliti kualitatif itu mestinya memiliki keingintahuan yang sangat tinggi ya gitu, sehingga kemudian keinginan untuk menggali itu lebih dalam, dan ketika orang membaca hasil penelitiannya itu merasa puas juga gitu. Tapi orang yang membaca puas itu bukan indikator kita peneliti kualitatif, tapi diri kita sendiri ketika melakukan penelitian itu. Nah, bagaimana kemudian menentukan kemudian untuk orang lain, yaitu argumen kita gitu. Kita bisa berargumen, tapi kembali lagi orang terserah gitu. Tapi sebagai peneliti dan yang juga merupakan instrumen dalam penelitian ini, kitalah yang menentukan cukup atau tidak cukup gitu. Nah, kemudian ada 3 tahapan proses untuk rancangan penelitian dalam rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama itu tahap orientasi, tahap eksplorasi, dan tahap konfirmasi. Jadi tahap orientasi itu adalah tahap pencarian dan penentuan arah atau fokus penelitian gitu. Nah, biasanya melakukan tetap studi pustaka tetap ada, dan studi penjajakan di lapangan, karena juga sebagai peneliti kualitatif tentu kita kan akan meneliti berdasarkan bidang kita, peminatan kita gitu, sehingga kemudian ketika melihat sebuah realitas sosial, kita tetap saja akan berdiri pada posisi kita sebagai apa gitu, bidang kita apa, kemudian minat kita di mana gitu. Dan kita mesti punya argumen yang kuat ketika kemudian kita memiliki minat tertentu pada sebuah realitas sosial gitu. Nah, penentuan fokus penelitian ini itu bisa kita lakukan di awal untuk bisa, oh ini nanti saya fokusnya mau di mana. Tapi apakah kemudian nanti tidak boleh berubah? Bisa saja ketika kemudian mendalami, tapi tetap untuk membuat rancangan penelitian, ini kan kita ceritanya membuat rancangan ya. Kalau kita namanya proposal penelitian, itu kita kan tetap harus memfokuskan pada apa gitu. Contoh misalnya, kita ke lapangan untuk melihat bagaimana interaksi sosial yang ada pada sebuah lembaga pendidikan gitu kan. Jadi kalau kita turun ke lapangan kan kita akan melihat ada komunikasi antara guru dengan guru, ada interaksi antara guru dan
peserta didik, ada interaksi guru dan orang tua, ada interaksi guru dan staff sekolah, ada interaksi antara orang tua dan staf di sekolah, ada interaksi antar guru, ada interaksi antar anak. Nah, kemudian kan kita ke lapangan. Misalnya karena kita ini di PAUD misalnya, akhirnya kemudian melihat ada interaksi ada hal-hal atau ada fenomena atau gejala yang memang secara umum itu banyak terjadi, tapi kita lihat juga di situ di beberapa tempat pengamatan kita di sekolah gitu, kemudian tertarik pada misalnya kekerasan pada anak gitu kan, kekerasan pada anak. Nah, ketika kita di lapangan akan banyak realitas yang kita lihat kan gitu. Mungkin kemudian ada realitas kekerasan, maaf dalam tanda kutip, oknum misalnya guru kepada anak. Atau mungkin kita melihat orang tua di sekolah ketika kita melakukan penjajakan tadi, guru kepada anak gitu. Atau bahkan kemudian anak dengan anak gitu. Nah, ketika kita memilih fokus tertentu, ketika kita meminat pada satu hal tertentu, kekerasan pada anak kan cukup sensitif di kita ya gitu. Agak sensitif, apalagi kita mau angkat dalam penelitian. Memang dalam beberapa hal, terutama untuk skripsi ya, untuk teman-teman yang membuat skripsi, perlu memperhatikan gitu. Saya ingat kadang-kadang kalau kita ujian skripsi, kemudian penelitian kualitatif, mahasiswa kemudian menjawab gitu, mohon maaf Bu, saya hanya bisa observasi, tidak bisa wawancara langsung dengan anak, karena kemudian oleh guru atau oleh yayasan saya tidak diizinkan untuk bertanya pada anak, atau kemudian saya tidak mendapatkan data itu karena kemudian orang tuanya tidak berkenan atau membuka diri dengan saya sebagai peneliti. Halo, dari awal ketika kita melakukan penjajakan, kalau kita melihat hal-hal tersebut, sebaiknya tidak memilih fokus yang dimana kita tidak mendapatkan data gitu. Oke, kita sendiri yang menjadi instrumen penelitian, tapi kemudian kita tahu kita akan kesulitan dengan orang tuanya, kita akan kesulitan dengan gurunya. Bukan masalah kita tidak ingin tantangan ya gitu, tapi untuk bisa masuk ke dalam komunitas guru, komunitas orang tuanya itu akan sangat sulit gitu. Nah, jadi kita ketika mahasiswa untuk skripsi memilih gitu fokus masalah, ya harus memperhatikan itu gitu. Jangan kemudian ketika di sidang, maaf Bu, saya tidak mendapatkan data ini karena orang tuanya tidak berkenan. Kalau sudah seperti itu, ketika di lapangan harusnya ya, itu harusnya sudah bijak dari awal. Kalau itu sulit, jangan coba-coba gitu. Karena kemudian kalau ujian lah, kalau Anda tidak punya data apa-apa pada saat ujian, apa gunanya kemudian penelitian kualitatif gitu? Apa yang bisa Anda sajikan kepada orang, dalam hal ini kepada penguji misalnya dalam sebuah sidang gitu, kalau tidak punya data dengan alasan saya tidak diperkenankan untuk bertanya pada anak. Bayangkan kalau penelitian kualitatif hanya dilakukan dengan observasi, guru tidak bisa ditanya, orang tua tidak bisa ditanya, nah terus data apa? Hanya menceritakan hasil observasi gitu. Jadi hati-hati. Jadi ini kita sudah harus bisa tangkap ketika tahap orientasi. Jadi sebelum membuat proposal penelitian gitu kan, sambil membuat proposal penelitian, ketika tahap penjajakan itu harus benar-benar dilihat, sehingga kemudian kita memutuskan gitu kan, oke deh, fokus penelitian adalah pada tindak kekerasan yang antar anak. Ini jauh lebih mudah misalnya gitu kan, jauh lebih mudah kemudian untuk nah itu yang perlu kita perhatikan di lapangan. Jadi kita harus tahu apakah kita bisa mendapatkan data, kita bisa lebih mendalam di lapangan gitu nanti gitu, pada saat kemudian kita mendalami fokus penelitian. Sehingga kemudian dari yang tadi, ketika kita tertarik pada kekerasan pada anak, akhirnya kita menentukan yang bisa saya dalami lebih jauh, yang bisa digali lebih dalam, itu adalah bagaimana tindak kekerasan antar anak, yang ketika
proses. Jadi pada rancangan oke lah kita tindakan kekerasan pada anak gitu. Nah, dari tahap orientasi ini kita menentukan bahwa kita akan fokus pada tindak kekerasan yang ada pada antar anak gitu. Jadi entah itu anak sekelas gitu ya, yang setara, kakak kelas ataupun dengan adik kelasnya gitu. Kalau kelas 1 SD kan tidak ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi yaitu tahap penajaman fokus penelitian di mana peneliti telah melakukan pengumpulan data tentang fokus penelitian secara langsung di lapangan. Nah, tahap eksplorasi ini misalnya kita belum sampai pada rancangan yang sudah fix ya gitu. Maksudnya kalau di kita kan batasan rancangan fix itu kan ketika kita ada seminar proposal gitu. Nah, sehingga kemudian di tahap eksplorasi ini tadi, misalnya kita lanjut kekerasan pada antar anak gitu. Nah, ketika kita mulai mendalami, akhirnya kita penajaman fokus penelitian itu pada perilaku bully pada anak sekolah dasar misalnya, di mana lembaga sekolahnya adalah sekolah dasar gitu. Nah, jadi penajaman fokusnya tadi kekerasan. Jadi tindak kekerasan pada anak, kemudian masuk kekerasan yang dilakukan antar anak, sehingga kemudian mengerucut pada perilaku bully pada anak gitu, antar anak gitu. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap konfirmasi, tahap pemastian kesesuaian antara data berikut interpretasi informat dengan pihak lain. Nah, kalau yang ini untuk sampai rancangan kita harus konfirmasi segala macam. Sebenarnya kalau di kita batasan kita untuk seminar proposal itu tidak usah sampai tahap konfirmasi, bisa gitu ya, kayak tadi sih, untuk memastikan saja semuanya bahwa memang informan yang kita perlukan itu akan terbuka gitu. Mudah atau tidak sebenarnya itu tergantung kita sebagai peneliti ya, menyukai tantangan atau tidak gitu, keingintahuannya lebih dalam. Jadi peneliti kalau nggak kepo juga susah gitu, nanti ya udah saya nggak mau tahu gitu ya, nggak bisa. Kalau peneliti itu baik kuantitatif ataupun kualitatif memang harus punya rasa kepo gitu. Jadi jangan gengsi dibilang kepo, nggak masalah gitu, karena kalau peneliti tidak kepo nanti bingung apalagi ya mau digali ya padahal kan penggalian kan sebenarnya banyak kalau kita kepo gitu. Nah, tahap konfirmasi ini silahkan gitu, tapi pada saat eksplorasi untuk penajaman, bahkan di tahap orientasi kemudian menjadi rancangan, maksudnya menjadi fix untuk masuk ke seminar proposal sebenarnya bisa, tapi kalau mau lebih tajam itu kita melalui tahap eksplorasi namanya. Walaupun dalam ketika pembuatan rancangan tadi kita tidak menghitung gitu ya, kita tidak mengukur oh ini tahap orientasi, ini tahap eksplorasi, semuanya berjalan secara natural sebenarnya. Tapi kalau kita mau lihat, maka ada proses orientasi, ada proses eksplorasi, kemudian ada proses konfirmasi gitu. Nah, sampai tahap konfirmasi ini bisa saja setelah itu diproses penelitian, atau kalau kita batasan kita ada pada seminar proposal itu bisa saja gitu. Oke. Nah, sehingga kemudian sistematika rancangan penelitian kualitatif itu sebenarnya tiap lembaga, tiap institusi itu memiliki sistematika rancangan atau sistematika proposal bisa berbeda ya gitu. Tapi secara umum rancangan penelitian yang kita buat itu tentu saja meliputi pendahuluan, acuan teoretik gitu, dan metodologi penelitian atau metode penelitian gitu. Nah, tiga sistematika tadi biasanya sih fix di setiap lembaga, pasti pendahuluan, konseptual gitu kan, kemudian metodenya gitu, itu standar. Nah, di kita tetap mengikuti sistematika yang ada di institusi masing-masing, kemudian nanti isinya detail dari tiap poin tadi mungkin yang bisa kita fleksibelkan. Pertama, kalau di pendahuluan itu ada konteks penelitian. Jadi kalau di kualitatif
di pendahuluan itu kita sebenarnya bercerita tentang konteks penelitian gitu, bukan latar belakang penelitian. Itu dua hal yang berbeda. Kalau konteks penelitian kita menceritakan seperti apa kondisi atau realitas sosial yang kita amati gitu. Kalau latar belakang kan lebih kepada kita menceritakan apa yang kemudian menjadi alasan kita menjadikan masalah tersebut kita rumuskan gitu kan dalam penelitian. Nah, kalau di kualitatif kita lebih ke arah konteks penelitian gitu. Jadi apa sih yang kita amati ketika di awal di tahap orientasi tadi gitu. Kemudian setelah konteks itu fokus penelitian gitu. Ya kayak tadi gitu. Dari konteks yang kita ceritakan, kemudian mengerucut pada fokus. Nah, di sini biasanya ada yang membagi subfokus dan pertanyaan penelitian. Jadi kalau tadi sudah sampai tahap eksplorasi yang cukup tajam, kemudian akhirnya memutuskan untuk oh iya, saya mau meneliti tentang bullying gitu kan, dari proses kita tadi orientasi kemudian eksplorasi, sehingga nanti ada subfokus gitu. Nah, subfokus kemudian melahirkan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini panduan kita aja kok selama di lapangan. Bahwa kemudian di lapangan dia bisa berubah ketika proses penggalian lebih dalam, itu bisa saja. Biasanya sih kalau untuk aturan, ini aturan ya, untuk aturan dari sempro ke mana, ke sidang gitu kan, di tengahnya kan ada proses pengumpulan data. Biasanya toleransi kita untuk penelitian kualitatif fokusnya tetap gitu, tapi subfokus dan pertanyaan penelitian yang bisa berubah gitu, karena kan ya terus untuk apa juga gunanya seminar proposal tadi kan kalau kemudian semuanya berubah gitu, yang tadinya kita fokus pada fokus pada tadi tindak kekerasan, kemudian ketika ke lapangan, kemudian di tengah jalan gitu ya, di jalan gitu, kemudian kita melihat sekumpulan anak-anak usia dini, misalnya bukan anak usia dini juga, tapi anak gitu usia 7-8 tahun berkumpul dan merokok gitu kan, kemudian kita fokus berubah ke sana. Oh, enggak bisa juga gitu. Jadi kita tetap punya batasan itu, tapi itu kebijakan dari setiap institusi. Jadi fokus penelitian tidak berubah, yang berubah adalah subfokus dan pertanyaan penelitiannya gitu. Kemudian di dalam pendahuluan itu ada tujuan penelitian dan kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Nah, apakah ini bisa beda-beda pada setiap sistematika? Di dalam pendahuluan ya boleh gitu, itu tergantung institusinya gitu. Tapi bahwa di pendahuluan kita bercerita tentang konteks penelitian, ya gitu, sama fokus penelitian. Kemudian yang kedua, acuan teoretik. Jadi acuan teoretik ini merujuk pada fokus penelitian kita. Jadi konsep-konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian kita. Nah, di sini sebenarnya nanti acuan teoretik ini akan membantu kita melakukan analisis gitu. Ya kayak tadi, ada data, kemudian teori untuk menerangkan data gitu. Jadi, tapi nanti di lapangan kita tidak dibatasi oleh teoretis ini, tapi nanti teoretis ini bisa membantu kita untuk melakukan analisis gitu. Kemudian proses yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, di sini biasanya secara teknis bagaimana sih penelitian itu kita lakukan gitu kan. Secara teknis ini semacam panduan kita untuk melaksanakan bagaimana untuk menjawab permasalahan penelitian yang kita angkat gitu kan. Nah, itu meliputi biasanya lokasi penelitian, pilihan karakteristik sampel atau subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang kita lakukan, dan strategi penelitian yang kita pilih gitu. Jadi di rancangan itu pada sub metode penelitian biasanya secara umum ini secara umum ya, karena kalau penelitian kualitatif kan tidak mau juga dibatasi begitu gitu, lokasi penelitian, pilihan sampel, karena pada akhirnya nanti kita menentukan lokasi. Nah, nanti di lapangan ternyata kita pindah lokasi, tapi tetap fokus yang sama, itu tidak masalah gitu. Kemudian karakteristik yang pilihan sampel atau subjek penelitian juga yang kita jelaskan adalah karakteristiknya. Jadi kita untuk menjawab fokus penelitian ini butuh karakteristik sampel yang seperti apa gitu.
Itu kalau sampel. Tapi kalau subjek kan biasanya ketika kita tahap orientasi dan eksplorasi, biasanya kita sudah punya subjek-subjek penelitian kita itu siapa saja. Jadi di metode penelitian kita bisa saja menyebut subjek-subjek penelitian kita itu siapa gitu. Misalnya kayak kalau di lembaga pendidikan ada guru, peserta didik, orang tua gitu ya, staf administrasi dan seterusnya. Tapi dengan tapi mereka kita pilihkan dengan argumen atau alasan tertentu gitu, dengan pertimbangan tertentu. Kemudian teknik pengumpulan data, jelas kita menjelaskan di dalam teknik pengumpulan data yang kita gunakan apa gitu, bahwa kemudian kita menyebutkan 3 gitu kan, observasi, wawancara, kemudian studi dokumentasi gitu kan. Itu jadi kita menyebutkan 3 itu ya, kita cukup menyebutkan aja bahwa nanti di lapangan pada saat penggalian kemudian kita ada teknik-teknik yang lain, ya itu tetap terbuka gitu. Ini lebih kepada panduan kita aja. Nah, kemudian strategi penelitian. Nah, untuk materi strategi penelitian nanti kita akan bahas khusus, begitu juga dengan teknik pengumpulan data dan bagaimana penentuan karakteristik subjek penelitian, itu yang akan kita bahas lebih lanjut gitu. Jadi untuk rancangan penelitian kualitatif pada pembahasan kali ini cukup ini dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi tentang strategi penelitian kualitatif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.